Jadi ternyata di negara Jamaika itu ada pencurian pantai, Son. Pantai dicuri, lu bayangin. Jadi ceritanya gini, pada bulan Juli tahun 2008 sebuah pencurian pantai besar-besaran itu terjadi, Son. Kali ini yang dicuri itu pasir dan karang ya, Son. Udah pasti sih disedot pasirnya kan. Dia ambil semua ya kan. Jadi pencurian ini itu terjadi di sebuah pantai yang bernama Coral Springs, yang itu letaknya ada di bagian utara dari Jamaika. Jadi pantai yang awalnya memiliki pasir putih sepanjang 400 meter dan luas sekitar setengah hektar ini tiba-tiba hilang dalam waktu yang singkat, Son. Lo tau gak hilangnya berapa lama, Son? Berapa lama? 1 kali 24 jam, Son. 1 hari doang udah hilang semua, Son. Dalam Setengah semalam. hektar? Dalam semalam, Son. Dian. Jadi pasir-pasirnya ini itu dicolong pakai 500 truk secara bersamaan, Son, datang ke situ, Son, ngangkut-ngangkutin pasir. 500 truk langsung. Mohon maaf, ini sih sindikat udah ya. Iya bener. Jadi sebenarnya pantai ini itu lagi di tahap pembangunan. Akhirnya karena pencurian ini terpaksa ditunda, Son, proyeknya. Karena ya tentunya rugi besar sekali, Son. Iya. Segitu banyaknya pasir diambil ya kan. Sekarang kan pertanyaannya pasir ini dikemanain gitu kan. Ternyata pasir pantai di Jamaika ini itu sangat digemari, Son, untuk digunakan sebagai bahan konstruksi oleh penduduk lokal yang membangun rumah mereka sendiri. Sehingga di wilayah tersebut permintaan pasir sangat tinggi, Son. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada Singapura, Son, permintaan pasirnya, Son. Pencurian ini tentunya mendapat perhatian serius ya dari pemerintah gitu. Jadi Perdana Menterinya saat itu yaitu Bruce Golding langsung memerintahkan polisi untuk melakukan investigasi, Son. Gimana ceritanya pasir sebanyak itu tuh bisa dicuri dalam semalam coba. Jadi polisinya ini melakukan tes forensik lah gitu dengan pasir yang dijual di pasaran sama pasir yang hilang tersebut dicocokin gitu. Ya kan? Ini ada yang sama nggak pasirnya? Tapi sayangnya ini walaupun investigasi berjalan sepanjang 3 bulan. Buset. Tidak ada satupun tersangka yang dituntut, Son. Masih belum nemu pelakunya siapa. Iya. Maka dari itu masyarakat banyak menuduh ada keterkaitan polisi juga, Son, di kejadian ini. Masalahnya gini, pencurian pasir dengan skala sebesar ini itu bukan cuman menyebabkan kerugian ekonomi doang, Son, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi pantai misalnya, hilangnya habitat laut, dan gangguan ekosistem pesisir. Sama satu lagi, anak-anak nggak bisa main pasir lagi, Son, di pantai tersebut, ya kan? Begitu. Menurut gue gak masuk akal sih itu sih. Karena gue sebagai maksudnya kerja di dunia logistik gitu ya, kan pasti gak banyak orang yang punya truk sebanyak itu. Iya. Itu sebenarnya gampang banget nge-tracknya ya. Kalau emang beneran diinvestigasi ya. Anggapannya orang yang punya, kalau gak ada yang nutupin maksudnya. Nah, orang yang punya armada sebanyak itu siapa? 500 maksudnya? truk loh langsung Gampang loh. Semalam Iya. kejadiannya bus, besoknya hilang, Son. Lu bayangin. Maksudnya di negara kita itu paling banter punya truk paling 100-an, 200 ya kan, itu aja nggak semua jalan. Ya kan. Bener ya kan. Ini kan tinggal dicek. Oh ya udah, pemain-pemain truk itu ya itu aja orang ya. Bagi yang vendornya segede itu ya, yang punya armada sebanyak itu ya kan. Itu pasti sih tadi dunia politik pasti ikut sih di situ.